Baik saudara, terima kasih kembali bersama saya Madisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Ya saudara, tim gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 kembali menutup pasar tradisional di Kabupaten Kendal setelah salah satu pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Meski sempat ada isu akan ada penolakan dari pedagang, namun proses penutupan berlangsung dengan lancar. Pasar tradisional yang terpaksa ditutup tim gugus tugas penanganan COVID-19 adalah Pasar Wuleri Kendal. Pasar ini menjadi pasar tradisional kelima di Kabupaten Kendal yang ditutup akibat kembali menjadi klaster penularan COVID-19. Meski sempat ada beberapa pedagang yang nekat jualan, namun pihak Satpol PP dan kepolisian memberikan waktu untuk menghabiskan dan dilarang berjualan selama 3 hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona karena di Pasar Wuleri banyak pedagang yang datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Temanggung, Bandungan, dan Patang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, Tony Ariwibowo mengatakan penutupan pasar atas perintah Bupati. Dalam penutupan kali ini sempat ada isu penolakan dari pedagang. Namun setelah dikomunikasikan dengan baik kepada sejumlah pedagang, penutupan pasar akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan penertiban ini terus akan kita lakukan. Pertama nanti sifatnya hanya kita menghimbau untuk mematuhi jam tayang yang ada. Tapi kalau memang yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, nanti akan kita tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka positif COVID-19 Kabupaten Kendal dari hari ke hari terus meningkat. Hingga hari ini terdapat 382 terkonfirmasi positif corona, di mana 196 sembuh, 165 dirawat di berbagai rumah sakit di Kendal, dan 21 meninggal dunia. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Ya, aparat sipil negara atau ASN di Kabupaten Kendal yang positif terpapar COVID-19 menjadi 31 orang. Dari jumlah tersebut, 26 diantaranya berasal dari klaster Seda Kendal. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferdinando Radbonai saat ditemui di kantornya. Jumlah ASN yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Kendal bertambah dari 28 orang menjadi 31 orang. Sebagian besar mereka yang terpapar berasal dari klaster Seda Kendal sejumlah 26 orang, Satuan DPRD Kendal 1 orang, Dinas Arpus Kendal 1 orang, dan Inspektorat Kendal 3 orang. Dari 31 orang tersebut, sebagian besar melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara 10 orang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kendal. Ini sampai hari ini totalnya 31 orang. Kemudian dari 31 orang ini yang 26 ada di lingkungan sekretariat daerah, yang 5 orang ada di instansi di luar, yaitu di Inspektorat 3 orang, Sekretariat Dewan 1 orang, dan Dinas Arsip Perpustakaan 1 orang. Jumlah tersebut diprediksi akan meningkat karena sejumlah hasil swab yang dilakukan beberapa waktu lalu kepada sejumlah ASN belum keluar hasilnya. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Saudara, ratusan buruh dan mahasiswa segel gedung gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada buruh. Ratusan buruh dan mahasiswa kembali menggelar aksi guna menolak Omnibus Law yang kini masih dibahas di DPR RI. Mereka menggelar aksi di kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Sebelumnya, ratusan buruh dan mahasiswa ini melakukan long march dari kawasan Simpang 5 menuju kantor Gubernur Jawa Tengah dengan membentangkan poster besar bertuliskan reformasi di korupsi. Tiba di lokasi, buruh langsung menyegel kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah sebagai bentuk kekecewaan mereka yang dianggap tidak pro buruh. Dalam aksi ini, buruh menuntut pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang masih dibahas di DPR RI. Selain itu, mereka menuntut gratisnya biaya pendidikan, jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan, dan upah layak untuk rakyat terutama saat pandemi. Kemudian melawan rasisme dan diskriminasi. Yang dilakukan oleh aliansi rakyat menggugat atau gerakan rakyat menggugat Jawa Tengah dalam rangka kita meminta kepada DPR RI supaya segera membatalkan rencana Undang-Undang Omnibus Law yang sangat merugikan masyarakat.
Pada kesempatan itu, mahasiswa juga menggelar sidang rakyat karena tidak percaya lagi pada pemerintah dan DPR. Aksi berakhir damai setelah massa membubarkan diri dengan tertib. Astika Daniar, Kompas TV, Semarang. Ya saudara, Pulang Regu ikuti lomba gerak jalan HUT RI ke-75. Tunggu informasinya tentu usai jeda berikut ini.